Innal hamdalillah shalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Allahumma ftah alaina Rabbana futuhal arifin. Para asatidzah dan para tulab sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Anwarul Masalik Syarhu Umdatis Salik wa Uddatin Nasik. Kita melanjutkan pembahasan kemarin. Kita sampai pada perkataan al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa yundabu ayyusammiyallaha ta'ala fi awwalihi. Wa yundabu, dan disunnahkan untuk mengucapkan tasmiyah fi awwalihi, di permulaan wudu, bi ayyakula, dengan mengatakan bismillahi, dengan mengatakan bismillahi, au yukammilaha, atau menyempurnakannya, yaitu dengan mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah wudu, yaitu mengucapkan tasmiyah baik dengan bismillahi atau lebih sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Fi awwalihi artinya di permulaan wudu. Permulaan wudu itu kapan, Ustaz? Jadi nanti gini, ulama menyebutkan bahwa membaca bismillah, membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan, dan meniatkan sunah-sunah wudhu itu dilakukan secara bersamaan, ya kan? Berarti yang dimaksud dengan membaca bismillah di permulaan wudhu adalah ketika membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Jadi gini, bismillahirrahmanirrahim. Nih, ini yang dimaksud dengan fi awwalihi. Wa yusannu ta'awudhu qablaha, dan disunnahkan untuk membaca ta'awudh sebelum basmalah. Wa ayyazida ba'daha, dan menambahkan setelahnya alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air suci, ya, sebagaimana disebutkan Imam Ghazali lah, ya. Ya, wa yusannu ta'awudhu qablaha wa ayyazida, dan menambahkan setelahnya alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura ila akhirih. Wa ayyaksila kafaihi salatan, dan membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan salasan, sebanyak 3 kali. Fa in tayaqqana tuhrahuma, dan jika orang tersebut yakin bahwa kedua tangannya suci, lam yukrah lahu ghamsuhuma, maka tidak dimakruhkan baginya untuk langsung mencelupkan kedua tangan tersebut ke wadah air. Wa in tayaqqana najasatahuma, tapi apabila dia yakin bahwa kedua tangannya najis, ada najisnya, haruma ghamsuhuma fima in qalil, maka diharamkan untuk mencelupkan kedua tangannya langsung di air yang sedikit. Kenapa? Kalau dicelupkan langsung di air yang sedikit akan menjadikan air tersebut apa? Mutanajis. Mafhumnya apa, Ustaz? Berarti kalau
dicelupkan ke air yang banyak tidaklah haram. Fa'in tarokat tasmiyata amdan, apabila dia meninggalkan membaca bismillah secara sengaja ataupun tidak sengaja, amdan aw sahwan, ata biha fi asnaihi, maka dia mengucapkannya di pertengahan wudu. Nah, ya termasuk pertengahan itu apa Ustaz? Yang dimaksud pertengahan itu ketika membasuh kaki baru ingat. Ketika membasuh kaki tapi belum selesai kok, ingat tadi belum bismillah, maka disunahkan untuk membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bahkan dikatakan oleh beberapa ulama, bahkan setelah membasuh kedua kaki tapi belum baca doa, kok lupa tadi belum apa? Basmalah, maka tetap disunahkan untuk membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu malam yatulil faslu, selama jedanya tidak terlalu lama. Ini tapi kalau sudah selesai wudhu maka tidak disunahkan membaca bismillahi awwalahu wa akhiru. Artinya sudah selesai wudhu plus sudah membaca doa setelahnya, maka tidak disunahkan membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, kecuali kalau makan. Kalau makan ya, jadi kalau makan itu meskipun sudah selesai makan kok lupa belum basmalah, maka tetap disunahkan apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Berbeda juga dengan jima. Kalau jima kok sebelum jima lupa baca bismillah, ingatnya di tengah-tengah, maka tidak disunahkan untuk membaca karena itu makruh hukumnya. Ya, jadi tidak disunahkan. Nah ini kembali lagi, fa in syakka fi najasati yadihi, kalau dia ragu apakah tangannya najis atau tidak, kuriha ghamsuha fi dunil kullatain, maka makruh hukumnya mencelupkan kedua tangan tersebut di wadah yang kurang dari 2 kullah. Li alla yatadammakha bin najasah, supaya tidak terkontaminasi dengan apa? Najis. Kenapa makruh tidak sampai haram? Karena selama statusnya masih ragu, maka tidaklah dihukumi menjadi apa? Najis. Tapi dimakruhkan yang mimbabil ihtiyat saja, hati-hati saja. Ya, kapan itu qabla ghusliha thalathan? Sebelum dibasuh sebanyak 3 kali. Wala tazulul karahatu bi ghusliha marratan aw marratain, dan tidak hilanglah kemakruhan ya dengan hanya dibasuh sekali atau 2 kali. Jadi kalau ragu-ragu di tangannya ada najis apa tidak ada najis, maka makruh kalau langsung dicelupkan sebelum dibasuh 3 kali. Nah kalau dibasuh sekali saja tidak cukup, dibasuh 2 kali saja tetap makruh. Hilang kemakruhannya sampai dibasuh sebanyak berapa kali? 3 kali. Li'anna syari'a ghayyal karahata bil ghusli thalathan, karena syariat ya istilahnya menentukan batasan ya tidak makruh itu dengan dibasuh sebanyak 3 kali. Dikatakan hatta yaksilaha thalathan. Hatta ini kan tufidul apa? Goyah ya, sampai kan goyah. Lah mafhumnya kalau kurang dari 3 maka hukum makruh masih berlaku. Dan ini yang perlu dijelaskan ini Ustaz. Jadi gini, di sini ada 2 kasus yang berbeda, ada 2 hukum yang berbeda ya. Membasuh tangan 3 kali sebagai sunnah wudhu itu permasalahan yang berbeda dengan membasuh tangan 3 kali ketika ragu tangan tersebut ada apa? Najisnya. Mafhum? Ini sunnatan mustaqilatan. Ini 2 sunnah yang berdiri sendiri. Artinya apa? Kalaupun yakin tangannya itu suci, yakin tetap nanti di permulaan wudhu tetap disunahkan membasuh tangan hingga pergelangan tangan sebanyak berapa? 3 kali. Tapi bisa jadi bertemu dalam satu kasus. Kapan itu? Ketika dia mau wudhu, sekaligus dia ragu tangannya suci apa
Tidak. Maka dalam hal seperti ini, dalam kondisi seperti ini, kalau dia pengen sempurna, pengen dapat pahala yang sempurna, maka yang dia lakukan pertama adalah mencuci tangannya di luar bejana sebanyak 3 kali dulu, untuk memastikan bahwa tangannya suci. Baru nanti ketika wudhu juga disunahkan kembali membasuh tangannya berapa kali? 3 kali. Berarti totalnya nanti membasuh tangannya berapa kali? 6 kali. Meskipun kalau melakukan sekali dengan niat kedua-duanya itu juga cukup. Artinya kalau udahlah 3 kali, sekalian memastikan sucinya tangan, sekalian juga melakukan sunnah wudhu, itu juga cukup. Tidak ada masalah. Tapi kalau pengen sempurna, berarti ya 3 kali di luar bejana, 3 kalinya mau di luar bejana, mau di dalam bejana sebagai sunnah wudhu, itu juga disunnahkan. Paham ya? Jadi ini 2 hal yang berbeda. Nah, ini artinya gini, terkait dengan status tangan, apabila yakin tangannya suci, tidak ada najisnya, boleh langsung memasukkan air ke dalam apa? Bejana. Pas wudhu nanti tetap nggak disunahkan membasuh 3 kali? Tetap disunahkan. Ya. Tayyib. Kalau tangannya ini yakin ada najisnya, maka boleh nggak langsung mencelupkan ke bejana yang volumenya sedikit? Tidak boleh, haram. Harus dibasuh dulu sebanyak berapa? 3 kali. Harus dibasuh, disucikan dulu tangannya. Disucikan tangannya dan disunahkan nanti 3 kali. Pas mau wudhu tetap disunahkan, nggak basuh 3 kali, tetap disunahkan. Demikian juga kalau ragu-ragu tangannya ada najis apa tidak, disunahkan atau dimakruhkan langsung dicelupkan. Supaya nggak makruh gimana? Dicuci dulu di luar ember sebanyak berapa kali? 3 kali. Pas mau wudhu nanti disunahkan lagi nggak basuh 3 kali, tetap disunahkan. Pertanyaan terakhir, kalau gini saja gimana? Saya niat sekalian mencuci tangan karena ragu ada najis, sekaligus saya niatkan untuk melakukan kesunahan membasuh tangan 3 kali hingga pergelangan, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Nah, ini supaya bisa dipahami. Tsumma yastaku, lalu bersiwak. Ja'alal istiyaka ba'da ghuslil yadaini. Beliau menjadikan bersiwak itu setelah membasuh kedua tangan, binaan ala annahu min sunanil wudhu'id dakhilah. Karena beliau menganggap bahwa siwak itu termasuk sunnah-sunnah wudhu yang masuk di dalamnya. Berarti beliau ngikutin pendapatnya siapa? Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa siwak itu dilakukan setelah membasuh kedua tangan. Berbeda dengan Imam Romli yang mengatakan bahwa bersiwak itu dilakukan sebelum membasuh kedua tangan atau sebelum wudhu. La samratul khilaf, efek perbedaan pendapat antara 2 pendapat ini nanti apa? Bagi yang berpendapat bahwa bersiwak itu dilakukan setelah membasuh tangan hingga pergelangan tangan, berarti nanti butuh niat lagi nggak ketika siwakan? Tidak perlu. Kenapa? Sudah masuk pas basuh tangan dalam hati. Tadi kan kita lakukan gimana dalam hati? Niatnya gimana? Nawaitu sunanal wudhu. Itu sudah mencangkup termasuk siwakan. Tidak perlu niat lagi. Tapi bagi yang berpendapat bahwa bersiwak dilakukan sebelum membasuh kedua tangan, maka ketika bersiwak supaya mendapatkan pahala sebelum bersiwak diniatkan terlebih dahulu. Ini perbedaan, atau ini efek dari perbedaan pendapat kapan siwak itu dilakukan. Di sini berarti beliau karena menyebutkan kata tsumma yastaq, ya tsumma yastaq berarti menunjukkan bahwa bersiwak dilakukan setelah membasuh kedua tangan sehingga tidak perlu niat lagi. Wa yatamatmadu wa yastanshiku thalathan.
Atau wayatamat madha wa istansyiqa thalasan wa yundabu ayatamat madha wa istansyiqa thalathan. Dan disunnahkan untuk matmadhah dan istinsyak salasan sebanyak 3 kali. Kullun minhuma salasa marratin, masing-masing dari matmadhah dan istinsyak dilakukan sebanyak 3 kali. Bisalasi gharafatin, dengan 3 kali cidukan tangan, dengan 3 kali cidukan air. Jam'u ghorfatin bil fathi wa dhammi. Jadi ini Sat. Ini bahasa sih. Boleh kita bilang ghorfatun. Boleh kita bilang ghurfatun. Paham ya? Boleh kita bilang ghorfatun. Berarti kan wazannya masdar marrah minal ghorfi. Ya, gharafa yaghrifu ghorfun ghorfatun. Ya. 3 kali cidukan. Kalau ghorfatun maka jamaknya apa? Ghorfatun jamaknya apa? Ghorafat bidammil bi fathil ghain, seperti dorbatun, dorobat. Paham ya? Au bidammi ghurfatun. Ya, boleh ghurfatun. Jamaknya apa? Ghurfat bisukunir ra atau ghurufat bidammir ra'i itba'an. Paham ya? Ini kalau boleh berarti ghurafat, boleh ghurfat, boleh ghurufat. Ya. Ini yang dimaksud dengan wa yajuzu itba'ur ra, dan boleh itba'ur ra. Itba'ur ra berarti gimana? Berarti boleh ghurfatun, boleh ghurufatun. Ya, ra-nya boleh didommahkan, ngikutin ghain. Ya. Fayatamat madhu min ghurfatin thumma yastanshiku thumma yatamat madhu min ukhra thumma yastanshiku thumma yatamat madhu min nasalisati thumma yastanshiku. Lah ini. Jadi gini Ustaz. Jadi gini. Terkait dengan matmadhah wal istinsyak, yang pertama perlu kita pahami, 1, yahsulu aslu sunnati fil matmadhati bi idkhalil ma'i fil fami. Ini diperoleh pokok pahala sunnah pada matmadhah sekedar air masuk ke mulut. Bahkan meskipun airnya ketelen pun itu sudah kecatat pahala sunnah. Ini perlu dijelaskan. Sebagaimana yahsulu aslu sunnati fil istinsyaki bi idkhalil ma'i fil anfi. Sebagaimana pokok pahala sunnah pada istinsyak itu sudah didapatkan sekedar air masuk ke dalam apa? Hidung. Mbok ya kesedak atau nanti. Tetap dapat pahala sunnah. Paham ya? Lah, kalau pengen sempurna ada 2 cara. Ada 2 cara. Ya, atau terkait dengan matmadhah dan istinsyak ini ada 2 cara. 1 namanya thariqatul jam'i. Jam'i itu artinya apa Ustaz? Jam'i menggabung. Berarti menggabung antara matmadhah dan istinsyak. Menggabung antara matmadhah dan istinsyak. Lah, ada juga namanya thariqatul fasli. Fasli itu berarti memisah. Berarti memisah antara matmadhah dan istinsyak. Memisah antara matmadhah dan istinsyak. Baik. Adapun thariqatul jam'i, menggabung antara matmadhah dan istinsyak, ini pun juga ada 2 cara. Ini juga ada 2 cara. Cara yang pertama, mengambil air 3 cidukan tangan. Mengambil air dengan 3 cidukan tangan. Setiap kali cidukan digunakan untuk matmadhah sekaligus untuk istinsyak. Berarti misalnya ngambil air 1 ciduk, diambil sebagiannya untuk matmadhah,
kumur-kumur dimuntahkan, baru setelahnya sebagian atau sisanya lagi digunakan untuk istinsyak. Begitu diulang berapa kali? 3 kali. Ini afdalu thariqatul jam'i. Thariqatul jam'i yang paling afdal. Cara yang kedua, mengambil satu cidukan tangan saja. Satu cidukan tangan. Satu cidukan tangan ini digunakan untuk berkumur dulu 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Paham? Baru masih ada sisa untuk istinsyak juga 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Siapa sak siwur. Ini telapak tangannya besar ini berarti. Orang Ghana. Namanya Ustaz Aidil, orang Ghana, orang Afrika gede-gede tangannya. Jadi 1 kali cidukan, kumur-kumur dulu 3 kali, baru istinsyak berapa? 3 kali. Atau sama, ngambil air 1 cidukan, matmadah sekali, istinsyak sekali, matmadah sekali, istinsyak sekali, matmadah sekali, istinsyak sekali. Jadi diselang-seling, tapi tetap pakai berapa cidukan? 1 cidukan. Ini thariqatul jam'i. Berarti ada berapa cara thariqatul jam'i? 3 cara. Secara afdaliyah urut persis bagaimana saya sebutkan tadi. Paham ya? Nah ini. Nah ini. Wahadi amakani dikata ini cara yang terbaik. Wa yahsulu aslu sunnati bil jam'i bainahuma bi ghurfatin yatamat madhumin hathalatan summa yastakshu min yastanshiku min hathalasan. Ini cara yang kedua tadi. Au yatamat madhumin thumma yastanshik marratan summa kadzalika tsaniyatan wa tsalitsatan. Tadi ya. Berarti thariqatul jam'i ada 3 surah. 3 surah. Ya. Surah yang pertama tadi sudah sebutkan, demikian juga yang kedua dan ketiga. Ya. Lah ada thariqatul fasli. Thariqatul fasli. Thariqatul fasli ini juga ada beberapa cara. Ada 3 cara juga thariqatul fasli. Misalnya ada 3 cara juga. Yang pertama, menggunakan 2 kali cidukan. Cidukan pertama untuk matmadah, cidukan kedua untuk istinsyak. Ini jelas ya. Ini thariqatul fasli. Ini thariqatul fasli. Cara cara memisah antara matmadah dan istinsyak yang pertama adalah mengambil 2 kali cidukan. Cidukan pertama untuk kumur-kumur sebanyak 3 kali. Cidukan yang kedua untuk istinsyak sebanyak berapa kali? 3 kali. Baik. Cara yang kedua, dengan 6 kali cidukan. 6 kali cidukan. 6 kali cidukan ini 3 kali cidukan yang pertama untuk matmadah, 3 kali cidukan yang kedua untuk istinsyak. Paham ya? Ini yang sering kita lakukan. Ini. Cara yang ketiga. 6 kali cidukan, matmadah dan istinsyak diselang-seling. Berarti 6 kali cidukan itu, pertama matmadah, kedua istinsyak, ketiga matmadah, keempat istinsyak, begitu seterusnya. Ini thariqatul fasli. Monggo lah Ustaz, antum 3 cara ini milih yang mana ya? Stok pahala yang penting ya. Ini ya. Ini rinciannya seperti itu. Wa yubalighu fihima illa ayyakuna shaiman. Dan memaksimalkan matmadah dan istinsyak, yubalik fihima, memaksimalkan matmadah dan istinsyak, illa ayyakuna shaiman, kecuali kalau dia berpuasa, fabirifkin, maka dilakukan secara perlahan-lahan. Jadi mubalaghah, mentok ya.
Ya, dalam matmadhah dan istinsyak itu hukumnya sunnah, kecuali kalau sedang berpuasa. Ya. Li'alla yasbiqahuma ulmat madhah fayuftara. Kalau berpuasa pelan-pelan supaya apa? Supaya tidak keselak air matmadhah sehingga mengakibatkan puasanya apa? Batal. Mengakibatkan puasanya batal. Seperti itu. Ini. La mubalaghah fil matmadhah itu apa, Ustaz? Mubalaghah fil matmadhah itu ayablugha bil ma'il matmadhati ila aqsal hanki atau ilal hanak. Jadi namanya maksimal kumur-kumur itu apa? Sampai sini, pangkal apa ini? Sampai meh tenggorokan sini. Dan membasuh gigi bagian luar dan bagian dalam, gusi bagian luar dan bagian dalam. Berarti betul-betul airnya merata. Ini namanya mubalaghah fil matmadhah. Ya. Mubalaghah fil matmadhah. Jadi sampai ujung di mentok plus rata di mulut. Itu mubalaghah fil matmadhah. Kalau mubalaghah fil istinsyak itu apa? Ayas udal ma'u bin nafasi ilal khayshum. Airnya dimentokkan sampai mana? Khayshum ya. Iki sing gak biasa ya. Terocos sininya bisa keselak. Ya, gurah kata Ustaz Aidil. Gurah pakai air apa? Wudu. Ya, ini matmadhah. Lah kalau mubalaghah fil matmadhah lis-shaim maka itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ya, kalau sampai keselak nanti puasanya apa? Batal. Berbeda kalau matmadhahnya biasa kok keselak, airnya ketelan tidak batal. Paham ya? Kalau kumur-kumur biasa kok ada yang ngagetin dari belakang, akhirnya keselak misalnya, maka ini tidak batal. Tapi kalau mubalaghahnya berlebih-lebihan, akhirnya keselak airnya masuk, puasanya apa? Batal meskipun tidak sengaja tadi. Nanti di kaidah fikih ada gini, matawallada'an ma'dhunin ghairu madmun. Segala yang diakibatkan oleh sesuatu yang diizinkan, efek dari sesuatu yang diizinkan itu nanti tidak ada ganti rugi berarti. Paham ya? Tapi kalau mubalaghah ma'dhun apa enggak? Pas shaim. Enggak ma'dhun kan? Berarti kalau terjadi sesuatu ditoleransi enggak? Enggak ditoleransi. Nah, ini. Tsumma yaksilu wajhahu thalathan, lalu membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Wahua, dan yang dimaksud dengan wajah itu batasannya apa? Ma baina manabiti sya'ri ra'si fil 'adah. Jadi batasan wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut pada umumnya, fil 'adah pada umumnya. Ai allati min sya'niha ayan buta fiha sya'ruhu, yaitu dari batas tumbuhnya rambut secara normal. Ya, jadi dari tempat normal rambutnya tumbuh, min sya'niha ayan buta fiha sya'ruhu ila dzakni wa ila dzaqani, sampai ujung dagu. Jadi secara vertikal tulan itu dari tempat normal tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Dagu itu apa? Majma'il lihyaini. Dagu itu adalah tempat bertemunya 2 rahang bawah, namanya dagu. 2 rahang bawah. Berarti ini vertikalnya dari tempat normal tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Ya. Hadza hadutulan, ini batasan secara vertikal. Wa minal udhuni ilal udhuni urdon, dan dari satu telinga ke telinga yang lainnya secara horizontal, secara lebarnya. Bidomil aini ya, urdon, bukan ardon, bukan irdon. Ya, urdon, bidomil ain. Meskipun yang tepat sebenarnya ardon, Ustaz. Urdun itu sisi artinya. Paham ya?
Ya, ardon lebih tepatnya ya mungkin ya. Karena lawannya tulan itu apa? Ardon. Ya. Kalau urdon itu sisi manapun. Kalau irdun apa? Irdun harga diri. Harga diri. Jadi ardon. Berarti apa? Lebih tepatnya bukan biddomil an ya, berarti apa? Bifathil ain. Ya. Faminhu lah, termasuk dari wajah itu apa? Maudhi'ul ghamam. Tempat tumbuhnya al-ghamam. Ghamam itu apa? Rambut yang tumbuh di dahi. Rambut yang tumbuh di dahi itu ghamam. Ada orang yang mungkin dia punya kelainan hormon, jadi di dahinya tumbuh apa? Rambut. Ya nanti jangan nunggu nggak ada rambutnya baru dibasuhnya dari situ ya, paham ya? Misalnya kok sini masih ada bulunya, sini nih di batuk masih ada banyak, masih ada bulunya. Ya muka itu bukan dari sini terusan. Makanya tadi ada istilahnya apa? Tempat normal tumbuhnya rambut. Berarti kondisi tidak normal kok sebagian wajahnya tumbuh rambut. Maka itu termasuk yang tetap wajib untuk dibasuh. Paham ya Ustaz ya? Ya. Kenapa kok ghamam itu tetap wajib dibasuh? Li'annahu nazilun an manbati sya'ri fil adah, karena posisinya di bawah. Berarti kan masuk wajah di bawah tempat normal tumbuhnya rambut. Ya. Paham ya? La maudhi'u salat. Nah, tapi berbeda kalau orangnya asla. Asla itu apa? Apapun dan botak. Misalnya orang kok rambutnya sini ndak ada rambutnya. Sini loh, sini ndak ada rambutnya. Baru mulai rada rambutnya tuh sini. Berarti ya namanya wajah itu bukan terus dari sini. Loh ini kan ini nggak tumbuh rambut Ustaz. Iya nggak tumbuh, tapi normalnya orang di situ tumbuh rambut. Paham ya? Ini makanya harus ada fil adah. Itu seperti itu. Lah kalau waki gundul masa ya raine sak plontose. Jadi basuh mukanya gini. Anda fil adah ya. Wa huwa aimadul ghamama tahta sya'ril ladzi amal jabhah. Ya. Jadi yang posisinya di area bawah rambut alladzi amal jabhah kullaha obaktoha, yang merata di sini. Merata di mana itu di jidat ini, baik merata seluruhnya atau sebagiannya. Wa hadza sya'ru wal ghamam, lah rambutnya ini namanya ghamam. Nah, kulit di bawahnya namanya maudhi'ul ghamam. Maka wajibu ghusluhu wa ma alaihi, maka wajib dibasuh sak kulit-kulit di bawahnya. Berarti kalau di sini kok ada rambutnya, maka ini harus diratakan air sampai kulit-kulit yang ada di sela-sela bulu tersebut. Itu. Ini. Wajibu ghuslu syu'uril wajhi kulliha dhahiriha wa batiniha. Dan wajib membasuh seluruh bulu yang ada di muka. Keseluruhannya, zahiriha, baik bagian luar, wa batiniha, atau bagian dalam. Jadi sak sela-selanya harus tetap dibasahi. Wa ghuslul basyarati tahtaha, dan membasuh apa itu? Kulit yang berada di bawahnya, di sela-selanya. Khafifatan kanat tilka syu'ur au kathifatan, baik itu bulunya tipis ataupun lebat. Patokan tipis atau lebat itu apa? Jadi alis ini misalnya, alis ini kan bulu yang ada di mana? Di wajah ya. Setebal apapun itu alis, setebal apapun alis itu, maka tetap wajib harus basah semuanya. Sak dalam-dalamnya, sak kulit yang ada di sela-selanya, ini harus basah. Kalau tidak basah berarti membasuh mukanya belum sempurna. Ini dia. Nah, bulu itu, istilah bulu tipis, bulu lebat itu patokannya apa? Wal khafifatu, yang dimaksud bulu tipis itu apa? Ma yura matahtaha inda nazar ma'al qurbi, yang kulit bawahnya terlihat ketika dilihat dari dekat. Kalau dari dekat kok kelihatan warna kulitnya atau kulit yang ada di bawahnya, maka itu dikatakan bulunya tipis. Wal kasifah, yang dimaksud bulu lebat itu apa? Kebalikannya. Berarti yang
kulit di bawahnya tidak terlihat saking lebatnya. Lah, hukum asalnya gini para ikhwas sekalian, segala bulu yang ada di muka mau lebat mau tipis harus dibasuh seluruhnya sampai kulit bawah-bawahnya. Kecuali nanti dua jenis bulu yang akan disebutkan nanti. Tsumma masala lisyu'uril wajhi, lalu beliau memberi contoh bulu-bulu yang ada di muka. Kal hajib, seperti alis. Asy'arun nabitu alal ainaini. Ya, yaitu bulu yang tumbuh di atas kedua mata. Ini alis ini kan posisinya di atas mata alis. Wasyaribi, asy'ari ya, asy'ari kalau di Arab badal ya, atau asy'aru kalau di Arab sebagai khobar mubtada'nya mahdhuf huwa sya'aru. Asy'aru atau sya'ari an-nabiti ala syafatil ulya. Syarib itu kan kumis ya, berarti apa? Bulu yang tumbuh di atas bibir bulu yang tumbuh di atas bibir bagian atas kumis ya. Wal anfaqah wa huwa sya'rul mustami'u ala syafati as-sufla, yaitu bulu yang terkumpul di bawah bibir bawah. Ini loh, ini anfaqah. Ini anfaqah. Namanya anfaqah. Jadi bulu yang terkumpul di bawah bibir. Ya. Ini. Wal idhar. Apa itu idhar? Wa huwa sya'rul muhadhi lil udhunain. Yaitu bulu yang sejajar dengan telinga. Ya, jambang atas ini. Namanya idhar. Jambang atas. Ini juga harus basah ini. Ya. Wal hudbi bidammil ha wa huwa asy-sya'run nabitu ala ajfanil ain, berarti bulu mata ya. Al ahdab al arba'ah, ya itu bulu mata ya. Wa sya'ril khaddi, dan bulu yang ada di pipi, illa lihyata wal aridaini, kecuali jenggot dan brewok ya, dua brewok. Brewok itu kan dari jambang bawah sini, jambang bawah, aridah jambang bawah. Ini mustasna, dikecualikan dari sekian bulu yang ada di wajah. Kulliha, keseluruhannya. Fa innahu yajibu ghuslu dhahirihima wa batinihima ya, wal basharati tahtaha indal khiffati. Maka jenggot sama jambang bawah ini wajib dibasuh luar dalam plus kulit yang ada di bawahnya indal khifati, ketika tipis, ketika jenggot dan jambangnya itu tipis. Tipis itu berarti apa? Kulitnya terlihat dari sela-selanya. Berarti kalau jenggotnya tipis, maka harus diratakan air sampai kulit bawah-bawahnya. Kalau jambang bawahnya tipis, maka diratakan air sampai ke kulit bawah-bawahnya. Paham ya? Fadhahiruhuma faqat indal kasafah, atau dibasuh ya, dibasuh bagian luarnya saja kalau keduanya tadi itu lebat. Huruf fa di sini artinya waw. Wa hadza wa mahallul istisna, ini tadi adalah pengecualian tadi ya. Pengecualinya kapan? Ketika lebat, baik jenggotnya atau jambang bawahnya. Lakin hanya saja yundabu takhlilu hina idzin, disunahkan untuk menyela-nyela saat itu. Jadi gini, rinciannya ya saja. Rinciannya gini. Khulasahnya gini, ringkasannya gini. Jenggot dan jambang bawah itu ada dua kemungkinan. Satu tipis, yang satu lebat. Kalau tipis artinya kok kulit terlihat dari sela-sela bulunya, maka ini wajib dibasuh. Bulunya wajib basah plus kulit bawahnya wajib basah. Paham ya? Ini kalau tipis. Tapi kalau lebat, maka yang wajib hanya bagian apanya? Luarnya saja itu dibasuh. Adapun yang lainnya disunahkan nanti di sela-sela dari apa? Bawah. Di sela-sela dari bawah. Lainnya. Maka di sini wajibu ifadatul ma ala dhahirin nazil minal lihyah.
wa huwal mustarsilul kharij an haddiha wa yakunu nazilan anid dhaqani fayajibu ghuslu dhahirihi duna batinihi. Maka nanti yang lebat tadi itu wajib mengalirkan air ke bagian luar jenggot yang menjulai ke bawah. Wahwal mustarsilun yang terurai keluar dari batasan jenggot. Wayakunu nazilan anid dhaqani, yaitu yang menjuntai dari janggut. Jenggot itu ada yang ke bawah toh. Jadi apa itu ngelangsrah ke bawah, menjuntai ke bawah. Sudah melewati janggut. Ini yang jenggotnya panjang. Itu wajib dibasuh bagian apanya? Luarnya saja. Wajib dibasuh. Wayajibu ghusluhu dhahiri duna batinihi. Batinnya tidak perlu. Batin itu yang mana? Al-mulaki lis-sadri, yang menempel di dada, wadakhili fi khilali, dan yang berada di sela-selanya. Yang berada di sela-selanya. Jadi taruhlah masalahnya ini jenggot, yang dibasuh luarnya saja. Area yang berhadapan sama dada wajib dibasuh apa enggak? Enggak. Dalamnya, sela-selanya wajib dibasuh apa enggak? Enggak. Jadi wajib dibasuh bagian luarnya saja, yang nampak dari luar. Sela-sela dalamnya enggak wajib, atau yang enggak sela-sela tapi yang berhadapan sama dada, ini juga tidak wajib untuk dibasuh. Tidak dibasuh. Nah ini. Nah, wayajibu ghuslu juz'in minar ra'si wa sa'iri ma yuhitu bil wajhi, dan diwajibkan membasuh sebagian kecil kepala. Nah ini kan gini, wajah sama kepala ini kan nggak ada garis yang bisa kita lihat. Paham ya? Berarti nanti berpotensi nanti ketika membasuh muka kok tidak dikenakan sebagian kepala, ada potensi sebagian wajah tidak terbasuh. Makanya di sini dikatakan, dan wajib membasuh sebagian kepala dan sebagian area yang meliputi wajah, mengelilingi wajah. Berarti apa kalau wajah ini kan tetangga wajah itu apa sih? Kepala sama leher. Berarti untuk memastikan wajah ini rata dengan air harus membasuh sebagian kepala dan sebagian leher yang mengelilingi kepala. Paham saja? Wasair ma'tufun ala ra'si ayajibu fi ghuslil wajhi ayaksila ma'ahu syai'an min ra'si, dan wajib ketika membasuh muka itu wajib membasuh sebagian kecil kepala dan sebagian kecil leher yang meliputi kepala dari arah manapun. Dari arah manapun itu berarti dari arah kanan ataupun apa? Kiri. Berarti nak pas basuh itu gini Ustadz, pas basuh kepala itu diserempet pas basuh muka itu diserempet ke kepala plus diserempet ke leher. Kenapa? Tanpa seperti itu kita tidak bisa memastikan bahwa wajah terbasuh secara merata. Paham ya? Ini nanti masuk kaidah apa ini? Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban meratakan air di muka ini tidak bisa terrealisasikan kecuali kalau kita mengenakan sedikit kepala dan sedikit apa leher. Kan ini sedikit leher kena. Supaya apa? Memastikan bahwa air sudah merata ke seluruh wajah. Wasunnah ayyukhallila al-lihyatal kathifatal lati la yajibu illa ghuslu dhahiriha min asfaliha bima'in jadid. Dan disunnahkan untuk menyela-nyela jenggot yang lebat, yang mana sebenarnya tidak wajib kecuali membasuh bagian luarnya, min asfaliha, menyela-nyela dari bagian bawah, bima'in jadid bi ayyakhudha ghurfatan min ma'in wa yudkhila asabi'ahu min asfalil lihyati fi khilali sya'ri. Yaitu dengan apa? Dengan mengambil air yang baru, ya, dengan menciduk air, ya, mengambil satu ciduan air, wa yudkhila asabi'ahu, lalu memasukkan jari jemarinya min asfalil lihyah fi khilali sya'ri, dari jenggot bagian bawah di sela-sela gini. Bukan gini ya. Bukan gini, bukan kayak nyisir, tarik dari mana?
dari bawah, di sela-sela. Ini kapan ini? Kalau jenggotnya lebat, seperti itu. Gitu Ustaz ya. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum li jamil muslimin muqlidan min fastaghfiruh. Wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.